Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafillah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan kenikmatannya. Kita masih diberikan kesempatan terbaik, dan mudah-mudahan kesempatan terbaik ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kita di sisi Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fafillah rahimakumullah, siapapun kita pasti mengharapkan untuk masuk surga. Kita berikhtiar, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang saleh, untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang bertakwa, menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan Allah tetapkan dan Allah pilihkan diri kita untuk menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah." Barang siapa yang mampu menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil oleh pintu-pintunya surga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, inilah kebaikan. Jadi kalau kita dipanggil oleh pintunya surga, itu adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan yang luar biasa. Ketika kita di dunia dipanggil untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan penghargaan, bukankah itu suatu penghormatan? Dan salah satu di antara cara Allah menghormati hambanya sebagai calon penghuni surga, dia akan dipanggil oleh pintu-pintunya surga. Siapa mereka? Yang pertama, faman kana min ahli shalah, du'aya min babis shalah. Maka barang siapa yang menjadi ahli salat, dia akan dipanggil oleh babus shalah, pintu salat. Jadi ada nanti namanya pintu salat, khusus untuk memanggil orang-orang yang ahli salat. Siapa ahli salat? Orang yang sholatnya dilakukan tepat pada waktunya, dilakukan dengan syariat yang benar, dilakukan dengan khusyuk, dan mampu menjadikan sholat ini sebagai sarana berkomunikasi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menerjemahkan makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk dari ahli sholat, sehingga kita akan dipanggil oleh salah satu pintu yang disebut dengan babus sholat. Perbaikilah sholat kita agar benar-benar salah satu pintu ini akan memanggil diri kita. Kemudian yang kedua, wa man kana min alil jihad, du'ya min babil jihad. Dan barang siapa yang menjadi ahli jihad, maka dia akan dipanggil oleh pintu yang bernama babul jihad. Kalau sekarang jihad, apalagi di Indonesia, jangan diartikan perang, sebab di kita tidak ada perang. Mungkin kita bisa mengartikan jihad memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memerangi pengangguran, memerangi kemaksiatan bil hikmah hiya ahsan, dengan hikmah dan kebaikan. Jadi ayo, apa yang kita mampu, kita sebagai apa, lakukan untuk diniatkan berjihad di jalan Allah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Bukan melakukan peperangan, apalagi di negara yang damai seperti Indonesia. Kita jihad untuk melawan kemiskinan, kebodohan, kemaksiatan yang merajalela dengan bil hikmah hiya ahsan. Insya Allah itu pun bagian dari kita menjadi ahli jihad, dan kita akan dipanggil oleh pintu yang kedua yang disebut dengan babul jihad. Amin. Kemudian yang ketiga, wa man kana min ahli syiyam, du'ya min babir rayyan. Barang siapa yang menjadi ahli puasa, baik puasa wajib yang sedang sekarang kita lakukan ini, yaitu puasa Ramadan, maupun puasa-puasa sunnah yang benar-benar disunnahkan oleh Nabi kita, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita mencintainya dan kita melakukannya, insya Allah kita akan dipanggil oleh salah satu pintu surga yang disebut dengan babur rayyan. Maka niatkan puasa kita karena Allah, dan insya Allah pasti nanti kita akan dipanggil oleh pintu babur rayyan, pintu ar-rayyan. Kemudian yang keempat, wa man kana min ahli sadaqah, du'ya min babis sadaqah. Dan barang siapa yang menjadi ahli sedekah, maka dia akan dipanggil oleh pintu sedekah. Apa yang disebut dengan sedekah? Kalau sedekah itu kullu ma'rufun sedekah. Setiap kebaikan disebut dengan
sedekah. Jadi tidak harus kemudian dengan harta. Kalau kita memang tidak memiliki harta, tidak harus dengan harta. Kita bisa sedekah dengan tenaga kita. Kita bisa sedekah dengan senyum kita. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Menyenangkan hati itu bagian dari sedekah. Menyingkirkan gangguan di jalan yang biasa dilewati kaum mukminin, sedekah. Memungut sampah yang mengotori lingkungan, sedekah. Jadi kullu ma'rufun sedekah. Setiap kebaikan itu disebut dengan sedekah. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita mengeluarkan harta. Jadi kalau kemudian kita adalah orang yang ahli sedekah, setiap hari tidak ada yang dilakukan kecuali untuk bersedekah. Kebaikan, terus kebaikan. Tidak ada kejelekan yang kita lakukan. Berupaya, berusaha untuk terus melakukan kebaikan, amal soleh. Insya Allah kita adalah ahli sedekah yang kemudian nanti akan dipanggil oleh salah satu pintu yang disebut dengan babus sedekah. Kemudian Abu Bakar bertanya, adakah nanti orang yang akan dipanggil oleh semua pintu itu? Kata Rasulullah, na'am, ada. Warju an takuna minhum. Dan Rasul mendoakan kepada Abu Bakar, semoga kamu termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi Masya Allah, kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, ayo jadilah ahli-ahli. Yang pertama ahli salat, yang kedua ahli jihad, yang ketiga ahli syam, yang keempat ahli sedekah. Insya Allah kita akan dipanggil oleh salah satu di antara pintu-pintu surganya Allah. Walaupun memang dalam hadis yang lain ada 8 pintu surga. Yang 4 insya Allah akan kita jelaskan dalam kesempatan yang lain. Sementara 4 dulu. Pintu salat, pintu jihad, pintu rayyan atau puasa, dan pintu sedekah. Kalau 4 ini kita mampu melakukan, kita sudah bisa bersyukur kepada Allah. Karena insya Allah kita akan dijadikan sebagai calon penghuni surga dan kita akan memasukinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah. Segala khilafan dari diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.